خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفكيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى مربي الروح جسد أبوي حسن بن أحمد باهرون وأبوي سيد محمد بن علي الملك الحسني وحباب خارجة بن مهلك الدوان ووالدي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih daripada seluruh manusia hamba-hambanya yang beriman untuk menjadi ahli surganya, dan telah memilih dari sekalian manusia hamba-hambanya yang kufur kepadanya untuk menjadi ahli neraka. Sehingga Allah berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian kelompok ada di surga dan sebagian kelompok ada di neraka sa'ir. Sehingga dalam hal ini beruntunglah untuk orang-orang yang Allah pilih untuk surganya, dan itu sudah dipilih oleh Allah jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan sangat celaka orang-orang yang naudzubillah dipilih untuk menjadi ahli nerakanya, dan itu sudah jauh ditentukan sebelum diciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya seorang dari kalian dibentuk proses di perut ibunya itu 40 hari bentuk sperma. Tsumma yakunu mithlu dzalik mudghatan alaqatan. Kemudian 40 hari kemudian bentuk segumpal darah. Tsumma yakunu mithlu dzalik alaqatan mudghatan alaqatan. Kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Di umur 120 hari, tsumma nufikha fihi ruh, baru kemudian ditiupkan ruh kepada bayi atau janin tersebut. Umur 120 hari atau 4 bulan. Wa yu'maru bi arba, dan ada malaikat yang disuruh oleh Allah menentukan 4 ketentuan untuk hamba tersebut, untuk anak tersebut. Apa itu? Yang pertama, bi ajalih, ditulis ajalnya. Fulan umurnya sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik. Tidak berkurang, tidak bertambah. Walaupun sakit parah,
Kalau ajalnya belum datang nggak akan meninggal. Walaupun sehat terus, olahraga tiap hari, minum suplemen, vitamin, macam-macam, kalau sudah ajalnya datang tanpa sebab pun pasti wafat. Nafasnya sudah dihitung sekian ratus ribu nafas. La wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan tercabutnya suatu jiwa jika sudah datang ajalnya. Enggak mungkin diakhir. Tinggal kita waktu di ajal datang itu dalam keadaan apa. Itulah yang menentukan Anda husnul khotimah apa sul khotimah. Jadi yang menentukan itu kita sendiri. Artinya maksudnya usaha secara syariat kita. Kemudian yang kedua adalah bikat rizki, menentukan rezekinya. Fulan rezekinya sekian, sekian. Fulan sekian, fulan sekian. Itu enggak sama. Ya, tidak sama. Karena itulah Nabi bersabda, Inna Jibril nafatha fi rawi. Sungguhnya Jibril itu memberitahukan di hatiku, alla tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak mungkin mati seseorang kecuali dia sudah menghabiskan rezekinya. Rezeki yang sudah Allah tentukan untuk dia sudah dia habiskan. Walaupun rekening masih banyak, ya, kaplingan masih banyak, tabungan masih banyak, tapi itu bukan rezeki. Itu bukan rezeki. Rezeki itu yang dimanfaatkan. Kalau itu simpenan ngarannya. Harta itu bukan rezeki. Sehingga kalau sudah ajalnya datang, rezekinya habis, pasti ajal datang. Tidak mungkin meninggal seseorang kecuali rezeki yang ditulis untuk dia sudah habis. Sehingga Nabi bersabda, fattaqullah, karena itulah takutlah kepada Allah. Jangan cari sesuatu dengan cara haram. Jangan pakai cara yang enggak baik. Jangan rakus ngejar, karena rezeki itu sudah jatah engkau. Wa ajmilu fit thalab, dan perbaikilah di dalam mencari harta. Dari sini harus menjadi patokan setiap muslim. Rezeki itu tidak mungkin tertukar, enggak mungkin salah orang, enggak mungkin. Sudah ditentukan. Tinggal yang menjadikan, yang perlu kita pikirkan, rezeki itu halal atau haram tergantung cara kita mengambilnya. Kalau kita ngambilnya dengan cara halal, maka datang rezeki dengan cara halal. Tapi kalau ngambilnya kita nggak sabar, pengen cepet, pengen dapat, akhirnya dengan cara haram, ya jadi rezeki haram. Sebab dalam Zubat Imam Ibn Ruslan mengatakan, warisku ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu adalah apapun yang manfaat. Artinya yang Anda makan sampai jadi kotoran, yang Anda pakai sampai usang, yang Anda sedekahkan dan itu yang kekal, itu rezeki. Jadi yang kita sedekahkan itu rezeki kita. Bedanya kita dapatkan di akhirat, bukan di sini. Tapi yang kita simpan walaupun untuk ahli waris bukan rezeki kita. Cuman hitungannya untuk kita. Karena kita yang punya itu sampai wafat. Hitungannya itu kita yang dihisab. Kalau itu urusan tentang masalah orang yang sampai meninggal tidak mau berderma, sampai meninggal nggak mau berinfak, maka duitnya tadi dia nggak menikmati, dia capek ngumpulkan, hisabnya dia yang nanggung. Karena itulah, kalau memang kita tidak bisa untuk menikmati di akhirat, kita nggak mau, kurang ridho nikmati di akhirat. Itu apa? Dan nggak mau ngasih ke orang, nggak mau naruh di masjid, naruh di pondok, minimal nikmati untuk diri Anda. Kalau memang Anda nggak mau menikmati di akhirat, nikmati di sini. Ini sudah dia capek, nikmati di akhirat enggan juga. Nikmati untuk dia juga dia nggak mau, saking sayangnya, sampai irit betul di dunia. Meninggal dia yang dihisab.
Dia yang dihisab, dia yang capek ngumpulkan, yang dimati orang lain. Siapa? Anaknya. Saya bilang orang lain kenapa? Karena jarang anak itu ingat orang tua ketika wafat. Gak ada, jarang. Saya bilang juga bukan gak ada, tapi jarang. Oh ini ayah saya yang mencari harta nih. Sudah 1/5 kah untuk kita taruh di masjid hadiah untuk beliau. Jarang kayak gitu Pak. Jarang. Walaupun kewarisannya miliaran. Walaupun miliaran warisannya. Ya, dari sini penting. Yang mikirkan diri Anda cuman Anda sendiri. Gak ada yang mikirkan. Ya. Sehingga pikirkan untuk Anda setelah wafat. Pikirkan untuk Anda sendiri setelah wafat. Banyak-banyakin tabungan untuk di akhirat. Karena ketika Anda meninggal, keluarga jarang yang mikirkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga dan keempat, ditentukan syaqiyun aw sa'id. Ini orang termasuk orang yang celaka, artinya ahli neraka, aw sa'id atau termasuk ahli surga. Itu sudah cetokannya ada, Pak. Stempelnya sudah ada. Terus Sayyidina Umar ketika mendengar itu, ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja, bis. Tidak usah kita ngebut-ngebut beramal kalau sudah tentukan seperti itu. Kata Rasulullah, nah, beramallah. Tetap engkau giat beramal. Sehingga Nabi menyetir suatu ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang dia gemar berderma, dia bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan akan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti kami akan mudahkan dia untuk ke surga. Artinya jalur surga itu ada. Mungkin ya, jelas kita nggak tahu kita ini ahli surga atau neraka, kita nggak tahu. Cuman jalur ke surga ada. Ke surga ada jalurnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit, baik itu wajib ataupun sunnah. Ya, pelit dari yang wajib, nggak mau zakat, nggak mau nafkah kepada anak istri. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akan adanya surga. Nggak percaya, nggak mungkin, nggak ada itu. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk ke neraka. Allah yang mudahkan dia ke neraka. Dari sini Allah ngasih pilihan kita amal. Memang Allah tentukan sudah. Cuman termasuk rahmat Allah kita nggak tahu. Termasuk rahmat Allah itu kita nggak ngerti kita ini ahli surga apa neraka. Kenapa? Biar mengharap surga. Kalau semua Anda ngerti fulan ahli surga, nggak mungkin di masjid ini sampean sekarang. Paling di sharing situ orkesa. Kenapa? Ngapain ahli surga? Ustaz ngapain ibadah? Sudah pasti ahli surga. Tapi ditutup sama Allah agar Anda mengharap. Dan sumpama naudzubillah, kita tahu bahwasanya ahli neraka lemes juga mau ibadah. Percuma juga ibadah kalau neraka juga ujung-ujungnya. Dari sini Allah tutupin itu agar kita mengharap kepada Allah dan takut akan adabnya. Ini. Sehingga dalam hal ini sesuatu keimanan akan hal tersebut itu penting. Sehingga suatu kali Nabi SAW itu pernah ditanya oleh Jibril. Jibril datang dan berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kasih tahu aku tentang Islam itu apa. Nabi menjawab, antasyhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusum Ramadan wa tahajjal bait idza istata'ta ilaihi sabila. Yaitu engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan maksudnya aku utusan Allah, engkau mengerjakan salat, engkau mengerjakan zakat, berpuasa Ramadan, dan kalau engkau mampu haji, engkau haji. Itulah rukun Islam. Maka Jibril yang berupa manusia ini
mengatakan sodakta, engkau benar. Jadi habis bertanya tapi bilang engkau benar. Silanya ini ngetes. Ya. Kemudian tanya lagi, ahbin anil iman. Apa itu iman? Dijawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman bahwa kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Dari hadis ini kita ambil Islam dan iman itu beda. Ada muslim, ada mukmin. Ada kalanya orang itu ngerjakan amaliyah Islam tapi nggak beriman. Loh, kok bisa? Dia sholat loh. Iya, karena iman urusan hati. Iman itu urusan hati. Sementara Islam itu perbuatan. Islam perbuatan. Bahkan orang yang beramal amal Islam tapi nggak ada iman, atau dia percaya kelima, ya, satu aja nggak percaya, maka kafir dia. Dan Allah nggak lihat sholatnya, Allah nggak lihat puasanya, zakatnya nggak dilihat, karena rukun iman itu satu paket, Pak, sepaket. Saya kasih contoh, ada orang sholat, masya Allah sholat, tapi dia nggak percaya kalau sholat itu wajib. Berarti dia mendustakan Nabi Muhammad. Mendustakan Nabi berarti nggak percaya kepada para rasul. Nggak percaya kepada rasul berarti satu rukun iman dia luput. Yang seperti ini, walaupun ahli sholat, hukum di akhirat neraka selamanya. Bukan sebentar, neraka selamanya. Ini yang repot ini, masalah iman. Masalah iman itu sangat-sangat penting. Karena dalam suatu hadis Nabi bersabda, yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi dzarratun min iman. Dalam riwayat mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka seseorang yang di hatinya terdapat iman walaupun sekecil atom. Nggak kelihatan atom itu. Jadi kita itu kalau seumpama, jadi neraka itu gelap ya. Jangan dikira neraka itu karena banyak apinya terus terang benderang gitu, enggak. Karena api itu semakin panas semakin gelap. Apinya lilin sama apinya kompor itu lebih gelap kompor, biru, apinya biru, tapi lebih panas, Pak. Ya, sehingga dalam hal ini neraka itu gelap, apinya hitam. Nah, orang yang beriman itu di neraka kayak kunang-kunang gitu, kelap-kelip. Misalnya ini mau redup aja ini. Cuman dia iman, dia ahli zina, senang minum khamr, jarang sholat, tapi masih percaya sholat wajib. Cuman males, jarang puasa Ramadan, terus macam-macam sudah. Maka di neraka dia lama. Cuman mentas, nanti akan dipilihin itu sama malaikat malik, diambilin. Itu akan keluar dari neraka. Yang penting ada iman. Walaupun ya, kalau orang dia ini amaliyah Islamnya itu kurang, itu lama di neraka, bukan sebentar. Lama di neraka. Ya, dan pasti mampir, pasti mampir. Kalau dosa-dosa yang bukan selain meninggalkan rukun Islam atau bukan dosa besar, bukan zina, bukan minum khamr, ya mungkin dosa lihat haram, dosa ngejek, dosa gini, ya itu istilahnya tidak sampai bisa diampuni, bisa masuk. Yu'adzibu may yasha, Allah mengadab siapapun yang dia kehendaki. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat repot, meninggalkan zakat repot, Pak. Karena ini masuk rukun Islam. Kewajiban itu banyak ya. Berbakti kewajiban, tutup aurat kewajiban, ya kan? Kemudian menjaga pandangan kewajiban, banyak kewajiban itu. Tapi nggak masuk rukun 5.
Yang masuk rukun 5 ini berat. Ya. Bahkan Allah saking kepinginnya kita itu selamat dari neraka, Nabi Muhammad itu sampai menjadikan sholat itu sebagai pencegah, sebagai pelebur dosa. Nabi pernah mengatakan, apa pendapat kalian jika orang itu di depan rumahnya ada sungai jernih dan sehari itu dia 5 kali mandi di sungai itu, apakah masih ada kotoran di badannya? Sahabat, enggak mungkin dia Rasul, sekali aja sudah bersih, apalagi 5 kali. Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Dia 5 waktu dengan benar sesuai fikih sholatnya, sesuai ini, itu akan rontok dosanya. Mungkin dia habis sholat subuh maksiat, nanti sholat zuhur rontok dosanya. Habis zuhur dia maksiat, lalai dari Allah. Sholat asar rontok lagi. Terus seperti itu, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Kalau sudah dosa besar, hitungannya lain. Dosa besar hitungannya lain. Ya, termasuk dosa besar itu meninggalkan 1 dari 5 rukun. Itu dosanya nggak kepalang tanggung. Ya. Nah, kemudian ketika kita mengetahui Islam itu beda dengan iman, maka disinilah muncul istilah munafik. Munafik itu orang yang nampakkan Islam, sholat dia, ya, sama Nabi itu ikut pengajian, sholat, tapi hatinya nggak percaya Nabi Muhammad, nggak percaya Nabi itu utusan Allah, nggak percaya. Di sini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat paling bawah dari neraka. Artinya apa? Lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Paling bawah. Loh, kok bisa Ustaz? Dia kan sholat, dia kan zakat Ustaz. Masalahnya dia tidak mau menampakkan kalau dia itu kafir. Dia nggak beriman, tapi bajunya baju orang beriman. Sehingga itu serigala berbulu domba. Ini musuh selimut repot. Musuh dalam selimut ini repot. Ya, mending jelas kafir jelas. Ini enggak, dia model potongan-potongan Islam, cuman dirinya enggak ada iman sedikit pun. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab di sekitar Nabi mengatakan, kami beriman ya Rasulullah. Ini sebagian. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang bilang beriman itu, lam tu'minu, kalian belum beriman. Padahal syahadat loh ini. Ini syahadat loh orang ini. Dia sholat bareng Nabi. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Di sini Allah membedakan, kalian belum beriman. Kalau Islam, iya kalian Islam, ini belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hati kalian. Dari sini orang belajar Islam tapi nggak belajar iman rawan. Belajar fikih nggak belajar tauhid bahaya. Belajar tauhid nggak belajar fikih juga sama bahayanya. Kenapa? Karena dua ini sesuatu yang wajib. Ditambah 3 apa itu? Tasawuf. Tasawuf itu apa? Pembersihan hati, yaitu ilmu beradab dengan Allah Ta'ala. Hukumnya wajib juga, sama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Dari sini berarti pembersihan hati wajib, iya. Dan bersihkan hati itu nggak kelihatan, Pak. Kadang-kadang orang yang hatinya kotor pun nggak sadar kalau dia itu kotor, karena ini penyakit dalam. Orang sakit mata, orang batuk, pilek, maka dia sadar dia sakit, dan orang bisa tahu lagi sakit ini. Kenapa? Penyakit luar. Orang maksiat, Anda bisa tahu dia maksiat. Tapi kalau di sini penyakitnya, tidak ada yang tahu. Mungkin dia pun kalau nggak belajar,
nggak tanya kepada yang ahli, nggak periksa, nggak terdeteksi, nggak terdeteksi. Orang penyakit dalam, contoh kena kencing manis yang kering, nggak ada yang tahu. Pas periksa tuh tinggi sampai kencing manis, ketahuan kalau periksa. Nah sama penyakit hati itu kalau tidak dipelajari maka tidak terdeteksi. Berapa banyak orang di hatinya merasa lebih unggul, itu terjangkit penyakit sombong. Yang mana Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak mungkin masuk surga walaupun dia ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, alim, ngajar di mana-mana, nggak mungkin masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil atom. Kalau sudah man itu, siapapun itu nggak ngurus siapapun, laki, perempuan, pejabat, penjahat, rakyat sipil, ahli masjid, ahli ini, yang penting ada sombong, nggak mungkin masuk surga. Iblis saja sudah di surga, gara-gara sombong diusir. Ini belum ke surga sudah sombongnya minta ampun, alhamdulillah. Ini kan repot ngarannya Pak. Kadang-kadang sifat sombong itu muncul karena punya keunggulan, merasa unggul. Oh saya ini loh ahli masjid, yang lain belum hadir, saya hadir duluan. Siapa saya? Nggak usah saya Pak. Ya, saya ini yang ibadah ya, yang ini berkata itu punya kemuliaan di sisi Allah. Dia bangga dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah. Ibadah, atau saya ini banyak sedekahnya. Tuh, masjid ini yang bangun separuh saya. Siapa yang ngunggulin saya? Nggak ada. Habis, sombong, selesai. Saya berilmu, yang lain nggak ngerti apa-apa. Ya, ini saya pembicaranya ini. Yang lain nih masih di bawah saya semua. Sombong, habis dia. Habis dia. Ini untuk yang mulia. Istilahnya itu di sisi Allah itu ada kemuliaan, tapi karena sombong habis. Apalagi yang nggak bisa dimuliakan, jabatan, harta, apalagi kekuatan badan, kekarnya, ya, ganteng, itu apa? Nggak ada nilainya di sisi Allah itu. Terus Anda sombong dengan itu. Yang sombong dengan sesuatu yang bisa ada kemuliaan di sisi Allah itu aja nggak pantas. Apalagi yang nggak bisa disombongkan. Yang parah lagi sudah fakir sombong lagi, Allahu Akbar. Ini apa yang disombongkan sampai? Udah fakir jelek lagi sombong, ya Allah. Apa yang disombongkan? Jadi dalam hal ini hati-hati. Iblis itu dia berani sombong karena punya prestasi. Disebutkan iblis itu ibadah kepada Allah 185.000 tahun. Sebelum dia digelari oleh Allah dengan gelar iblis, nama dia apa? Di antara malaikat, Al-Abid, yang ahli ibadah. Sampai-sampai disebutkan tidak ada tanah di bumi ini sejengkal pun kecuali pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah Ta'ala. Semua tanah di bumi ini pernah dipakai ibadah oleh iblis. Di sampean sholat ini ngambil berkah iblis, repotnya pernah dipakai iblis. Tapi lihat, dia punya, ketika disuruh sujud ke Nabi Adam, loh siapa dia ya Roh? Ini orang baru, nggak ada prestasi. Kok saya disuruh sujud ke dia? Akhirnya nggak mau dia, aba wastakbar. Dia enggan dan merasa lebih unggul. Dengan sebab itu dia diusir, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini loh yang repot. Nah sebetulnya seperti ini, banyak kayak gitu itu nggak terdeteksi. Bahkan kadang seseorang itu sudah menjadi hal yang lumrah itu membanggakan. Kalau sudah membanggakan, biasanya merasa dirinya lebih dari orang lain. Kalau sudah merasa lebih, merendahkan orang. Ngejek orang itu kayak biasa, biasalah. Dia kan di bawah saya, mau saya ejek tidak apa-apa. Kalau saya nggak bisa diejek, nah kayak gitu. Yang seperti ini repot, penyakitnya di situ. Nah, sehingga dalam hal ini mempelajari 3 ilmu ini wajib.
ya. Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf. Tasawuf itu lebih tinggi dari fikih. Jadi kalau orang ngaku ahli tasawuf, berarti ibadahnya lebih tinggi daripada ahli fikih. Jangan sampai belajar tasawuf malah nggak sholat, ini repot. Tasawuf yang bagaimana saya pelajari? Dia tasawuf tapi malas ini, malas itu, yang penting zikir. Tasawuf yang bagaimana saya pelajari? Siapa gurunya ini? Karena itulah semua ilmu itu harus bernasab, bersanad. Karena itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, innama hadzal ilmu dinun. Sesungguhnya ilmu agama yang kalian pelajari ini adalah agama. Fanduru, maka perhatikan, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Di situ pengaruhnya. Karena itulah rantai itu nggak boleh lepas. Kalau dia lepas, pasti melenceng. Dari mana munculnya aliran sesat? Ketika dia nggak sesuai dengan gurunya. Kalau dia sesuai dengan gurunya, tidak mungkin sesat. Karena ini rantainya sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Rantainya itu ada. Apa yang dipelajari sahabat dipelajari orang yang sini. Kalau rantainya sama. Ketika rantainya sudah putus, nah ini sudah muncul sesat di situ. Muncul sesat di situ. Atau dia memahami Quran dengan otaknya sendiri, merasa cerdas, ngartikan sendiri, memahami sendiri, muncul kesesatan dari situ. Membaca hadis karena dia merasa sekolah lama, dia bahas sendiri, muncul itu sesat. Kenapa? Nggak ngikutin guru-gurunya. Ustaz, saya punya guru, Ustaz. Guru saya Anda ke siapa belajar? Nah, nggak tahu, Ustaz. Nah, itu yang bikin nggak jelas. Sehingga harus tahu kita. Sampai-sampai dalam kitab Ta'alim Muta'alim, tidak boleh seseorang itu asal belajar ke siapapun guru, nggak boleh. Dia harus teliti, ini guru kayak apa, gurunya siapa dia, nyambung nggak sampai Nabi, nasabnya dalam hal ilmu itu nyambung nggak ujuk-ujuk pengajian hadir, dilihat dulu kayak apa. Kalau nggak jelas, tinggalkan. Kenapa? Karena tadi ini ilmu adalah agama. Kalau Anda salah dalam ngambil ilmu, salah agama Anda. Orang kalau salah berobat, ya, dia anggap ini dokter padahal bukan dokter. Akhirnya malpraktek, paling mentok dia meninggal. Paling mentok dia meninggal. Kenapa? Salah obat, salah diagnosa, ya. Dikit sakit mata, dibilang sakit jantung, ini repot lagi. Yang seperti ini paling full meninggal. Tapi kalau salah guru, Pak, sampai kubur dia nyesel. Sampai hari kiamat dia nyesel. Kenapa? Salah milih. Dari sini penting di dalam kita itu selektif. Selektif di dalam mana pengajian yang bisa bikin kita ini dekat pada Allah. Pengajian yang ini tuh harus selektif. Apalagi khususnya di akhir zaman, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Ana min ghairi dajjal, akhafu minkum minad dajjal." Aku ada yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada dajjal. Dajjal ini pengaruhnya besar. Tapi ada yang lebih aku khawatirkan, kata Nabi. Siapa? Ulama usul, ulama yang bejat, yang dia itu mengajak ke pintu neraka, bukan ngajak ke pintu surga. Pakaiannya sama dengan ulama-ulama lain, sama. Cuman dia ngajaknya ke pintu neraka. Barang siapa yang mengiyakan jawaban ajakan mereka, maka mereka melemparkan dia ke neraka. Ini yang perlu dikhawatirkan zaman-zaman sekarang, ya. Insyaallah untuk kajian kita, ya, ini masalah tauhid, ya, kita mulai insyaallah yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebagai tadi kata Islam dan berbeda. Lalu kalau kita berdoa, misalnya berdoa itu yang memang dua muslim, dua muslimah, dua muslimah, apa muslim, semua muslim, semua muslimah, mana yang lebih dulu? Yang didahulukan. Itu yang pertama Ustaz. Ini satu lagi Ustaz, beberapa kita di sini kita lihat sejak lahir kita sudah mengakui bahwa ini sudah Islam. Tapi mulai mengingat akhir balik, mungkin sudah semua orang saya sendiri sampai dengan sebuah waktu yang lama sampai mungkin kita sendiri meninggalkan sholat, mulai dari banyak sholat sering mungkin tertinggalkan, puasa juga sering tertinggalkan, zakat juga putus waktu. Nah setelah itu meskipun kita mungkin semakin dewasa, semakin istiqomah akan melakukannya, dan kita mungkin tobat dengan tobatnya itu apakah nanti kita kan setelah kita istiqomah di suatu ini kita selalu bertobat, apakah dosa-dosa yang suatu kita tinggalkan, puasa juga kita bisa memperoleh sholat kita tidak tahu bahwa banyak yang telah kita tinggalkan. Nah itu bisa seperti dosa tadi, kalau kita dosa yang dosa kita akan bisa terampuni. Apa kita misalnya akan melalui proses sosial itu sebetulnya mungkin ini akan dialami oleh mungkin sebagian banyak, nah mungkin teman-teman kita banyak berbalik pada dengan sholat dan puasa sama dengan dosa. Nah sekarang di situasi ini kita sangat menyadari bahwa dosa-dosa itu mungkin setelah kita pun bertobat, maka itu bisa terampuni dosa. Mungkin itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam ilmu bahasa ya, waw itu wal muslimin wal muslimat wal mu'minun minat itu tidak menunjukkan harus urut, tidak. Waw itu tidak menunjukkan yang pertama berarti lebih awal, tidak. Saya contoh seumpama ja'a Zaidun wa Aliun, telah datang Zaid dan Ali, bukan menunjukkan Zaid duluan baru Ali atau Ali duluan, tidak. Bisa berdua bareng, bisa salah satu yang depan duluan, yang belakang penyebutannya ya, atau kebalikannya. Sehingga dalam hal istighfar Allah maghfir lil muslimat minat itu satu sama mereka. Dalam hal ini bukan lebih didahulukan muslim atau mukmin, tidak. Nilainya sama. Boleh mukminin duluan, boleh muslimin duluan. Karena wawu ataf itu tidak mengharuskan yang awal sebut itu yang pertama, tidak. Ya. Terus kemudian dosa itu ada dua. Ada dosa karena meninggalkan yang wajib, ada dosa karena mengerjakan yang dilarang. Dosa meninggalkan yang dilarang itu cukup tobatnya Anda berhenti, ya, berjanji di hati nggak mungkin ngulangi, menyesal dengan penyesalan yang besar, cukup, selesai. Tapi kalau dosa meninggalkan yang wajib, maka nggak cukup hanya nyesel, tapi mengkodok. Mau itu sholat, mau itu puasa, mau itu zakat, sama. Bahkan nafkah istri itu kalau tidak dibayar satu hari dikodok, jadi utang. Ustaz, yang dalam jalan berlalu nggak bisa. Kalau nafkah istri itu nggak bisa gitu, jadi utang dia. Nah sama, sholat pun demikian. Sholat punya yang kewajiban ya. Kewajiban itu kalau ditinggalkan mulai dari balik sampai dia tobat umur berapa,
itu diqadha. Kecuali kalau dia naudzubillah sebelumnya kafir, dari lahir kafir, sampai umur 50 dia syahadat, malah nggak perlu diqadha yang masa kafir itu. Tapi dia muslim masalahnya dari kecil, maka di sini kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan mulai balik itu diqadha. Nggak bisa, sama seperti orang dia ketiduran nggak sholat subuh, bangun jam 8, ini diqadha. Itu kan nggak dosa Ustaz. Iya nggak dosa, tapi diqadha. Ini yang nggak dosa. Nah, meninggalkan sengaja dosa. Hadisnya Nabi bersabda, man nasiyas sholata, barang siapa yang lupa nggak sholat, falyusolliha idza dzakaraha, maka wajib dia mengerjakan itu ketika dia ingat. Tapi saya nggak ingat Ustaz. Berarti nggak sadar sampai nggak ingat ini. Masalahnya ini dia yakin meninggalkan sholat, cuman mungkin permasalahannya nggak ingat berapa jumlahnya berapa. Tapi kalau nggak sholat saya ingat nggak sholat itu memang, cuman nggak tahu berapa. Caranya itu qadha lagi sampai Anda yakin nggak punya utang lagi, dan itu lebih besar pahala, bahkan wajib daripada banyak sholat sunnah. Daripada banyak sholat sunnah, Anda wajib aja qadha aja sampai Anda merasa sudah kelar Ustaz kayaknya, Allah sekarang silahkan Anda sholat sunnah ya. Nah, seperti itu di dalam kita meninggalkan yang diwajibkan. Ini dosa dua beda ya. Seperti itu dalam mengqadha demikian. Alhamdulillah, insyaallah yang akan kita datang kita mulai pembahasan tentang tauhid ya. Al-Fatihah. Binati Allah yafinud dunub, yusrul uyub, yashful qulub, yutahhirul qulub, wa nulisul ahwal wal aqwal wal af'al bi jahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqna kulla halalan da'ima wa akhila ya ulama nahdu bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qir birridha minkan uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.